Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistematika penulisan laporan PKL ya di SMK Alsenia pada tahun 2024. Oke, jadi ada 3 komponen utama dalam pembuatan laporan PKL ini. Yang pertama, komponen bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Nah, lalu apa saja sih di dalam komponen yang ada di dalam bagian awal ini? Yang pertama adalah sampul atau cover. Yang kedua, halaman moto, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Kayak kita lihat ya, keterangannya ini apa aja sih? Ya, yang terdiri dari sampul itu apa? Halaman moto itu apa? Oke. Nah, yang pertama, sampul atau cover ya. Biasanya di setiap laporan itu pasti ada yang namanya sampul atau cover. Nah, jadi di dalam sampul itu ada judul ya, yang paling atas ada judul laporan, kemudian nama dan NISN siswa yang menyusun laporan PKL tersebut. Kemudian ada lagi logo sekolah ya. Lalu di bawahnya lagi nama program keahliannya apa, kemudian alamat sekolah dan tahun. Nah, yang kedua adalah halaman moto. Halaman moto itu biasanya berisi tulisan dari kata-kata yang dianggap bermakna atau seperti halnya kata-kata mutiara gitu ya, kata-kata penyemangat atau motivasi. Yang ketiga, halaman pengesahan. Jadi, nanti si laporan PKL ini sudah dianggap benar apabila sudah ditandatangani oleh beberapa pihak ya. Di antaranya ada pihak dari instansi, baik itu direktur atau misalnya petingginya, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya, itu baru disebut laporan PKL yang sudah dilakukan pengesahan. Itu adanya nanti di halaman pengesahan. Kemudian yang keempat adalah kata pengantar. Nah, di dalam kata pengantar ini di dalamnya ada kalimat rasa syukur, kemudian uraian singkat proses penulisan itu seperti apa. Kemudian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya, karena dalam semua pembuatan laporan PKL ini harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan juga ada pengantaran kepada pembaca nih untuk memahami isi, harapan, dan kritik penyempurnaan serta manfaat bagi berbagai pihak. Kemudian juga memuat di dalamnya siapa aja yang mensponsori kegiatan penelitian atau pembuatan laporan PKL ini. Dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih kepada yang telah memberikan bantuan. Lalu ada daftar isi. Ya, di dalam daftar isi ini memuat keseluruhan judul komponen laporan, praktik kerja lapangan mulai dari bagian awal sampai bagian akhir laporan yang diikuti dengan penunjukan halaman. Ya, jadi nanti bisa kita lihat halaman-halamannya itu di dalam daftar isi. Yang selanjutnya adalah daftar tabel. Jadi nanti di dalam laporan PKL ini di antaranya memuat tabel-tabel ya, mau itu tabel tentang kegiatan atau tentang nama-nama organisasi di suatu instansi dan lain sebagainya. Nanti itu dimasukkan ke dalam daftar tabel supaya mudah di dalam pencarian tabelnya halaman berapa. Begitupun daftar gambar ya, nanti jika di dalam laporan PKL ini memuat gambar, maka gambar tersebut nanti dikasih penomoran gitu ya. Gambar nomor 1 ada di halaman berapa ya. Nah, lalu ke bagian utama. Di bagian utama ini ada beberapa bab ya. Ini ada 5 bab. Nah, bab 5 nanti ada juga sama di bagian utama. Bab yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, ada tujuan pelaksanaan, tujuan pembuatan, batasan masalah, manfaat, waktu, dan tempat. Di bab 2 ada profil perusahaan DUDI tempat PKL ya.
Di antaranya ada sejarah perusahaan. Jadi sejarah perusahaannya itu seperti apa nanti dituangkan di dalam laporan PKL. Kemudian identitas perusahaannya, namanya perusahaannya apa, kemudian alamatnya di mana dan lain sebagainya. Kemudian ada struktur organisasi perusahaan. Jadi ketika kita PKL itu kita harus mengetahui, paham ya struktur organisasi di perusahaan tersebut itu dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah itu siapa saja namanya dan jabatannya apa. Nanti bisa kalian minta kepada pihak perusahaan. Lalu tugas pokok ya, tugas pokok di perusahaan itu seperti apa. Nah, bab 3 ada ruang lingkup pekerjaan. Jadi berisi tentang spesifikasi kegiatan, jenis kegiatan yang dilakukan selama PKL itu seperti apa. Lalu bab 4 itu adalah pembahasan judul laporan. Ya, jadi nanti judulnya apa disesuaikan dengan kompetensi keahlian dan kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di DUDI. Jadi kalian bisa mengambil sebuah judul di dalam kegiatan PKL itu kebanyakannya itu kalian mengerjakannya pekerjaan apa gitu ya. Nanti bisa dimasukkan ke dalam judul gitu. Nanti baru dijelaskan secara rinci pengertian, kegiatannya seperti apa gitu. Nah, lalu di bagian utama yang terakhir adalah bab 5, ada penutup ya. Di penutup ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan itu berarti pengambilan garis besarnya itu seperti apa di dalam kegiatan PKL ini yang merupakan dari jawaban dari pembahasan pada bab sebelumnya. Kemudian ada saran ya, jadi saran-saran penulis pada pihak-pihak yang terkait dengan penulisan laporan. Dan di bagian akhir laporan ini ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu memuat semua bahan rujukan yang dipergunakan di dalam penulisan laporan PKL. Jadi nanti ketika kalian membuat latar belakang, ya biasanya itu kan ada istilah-istilah atau pengertian-pengertian. Nah, istilah dan pengertian itu kalian harus atau merujuknya itu dari mana, mengutipnya itu dari mana. Ya jangan sampai ada pengertian dari suatu istilah itu yang ngarang gitu ya, yang mengarang bebas gitu, nggak bisa. Jadi harus ada rujukannya dari buku karangan siapa, tahun berapa, atau misalnya kalau dari internet itu tinggal di copy saja link URL-nya. Ya jadi nanti kita sebagai pembimbing atau yang membaca laporan ini bisa menelusuri nih, oh dari sini nih sumbernya gitu. Kemudian yang kedua adalah lampiran. Ya lampiran-lampiran yang digunakan di dalam PKL ini kayak jurnal, absensi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini berisi riwayat hidup penulis, mulai dari foto penulis, riwayat penulis ya, riwayat itu kayak riwayat sekolahnya itu dari SD sampai dengan sekarang, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah format penulisan laporan PKL ya. Formatnya adalah ini ada aturan penggunaan kertas dan margin. Yang pertama jumlah halamannya minimal 30 halaman ya, minimal maksimal ya boleh silahkan berapapun. Yang kedua, besar huruf penulisannya 12. Itu untuk isi, kemudian untuk judul biasanya 14 ya. Lalu kertasnya ukurannya A4 70 per 80 gram. Nanti bisa kalian cari di toko ATK ya, ada biasanya A4 ukuran 70 per 80 gram. Jarak ya atau spasinya 1,5. Jadi biar nanti seragam, rapih, spasinya sama. Spasinya adalah 1,5. Kemudian marginnya atau batasannya ya, kiri 4, kanan 3, atas 4, bawah 3. Kiri left 4, kanan right 3, atas top 4, bawah bottom 3. 4, 4, 3, 3. Gitu ya untuk marginnya. Jadi sebelum kalian mulai untuk mengetik itu kalian silahkan atur dulu kertasnya. Baru nanti mulai untuk mengetik ya. Itu pengantar tentang sistematika penulisan laporan PKL ya. Jadi sangat penting sekali sebenarnya ya laporan PKL ini.
Tujuannya supaya untuk mempertanggungjawabkan bahwa kalian itu benar-benar telah melakukan PKL dan tahu betul gitu ya apa yang kalian lakukan selama PKL ini dan dituangkan di dalam laporan yang nanti akan ditampilkan ya atau disidangkan di dalam sidang PKL gitu ya. Oke, itu saja. Mungkin nanti kita akan membahas ya apa saja sih yang ada dalam latar belakang tujuan pelaksanaan. Pokoknya pembahasan dari bab-bab 1 sampai bab 5, oke? Oke, selamat mengerjakan laporan PKL. Semangat terus, selalu bersungguh-sungguh dalam hal apapun, dalam mempelajari apapun. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan ya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.